Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua nikmat yang merupakan nikmat terbesar dari Allah Azza wa Jalla atas hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan limpahan salawat dan salam tersebut senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian fiqh al-qulub yang sebelumnya telah kita mulai pada beberapa pekan yang lalu. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita telah memberikan sedikit penjelasan tentang masalah hati. Dan bila Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dan memberikan kesempatan pada kita semua untuk meneruskan liqa atau pertemuan-pertemuan kita di masa yang akan datang, insyaallah kita akan membahas 12 bab yang akan 12 bab yang menjadi bahan yang insyaallah akan kita kaji, yang masuk di dalam abwab fiqh al-qulub, bab-bab fikih hati. Kedua belas bab itu adalah, yang pertama al-ikhlas, yang kedua adalah at-tawakkul, yang ketiga adalah ar-raja', yang keempat adalah al-khauf, yang kelima adalah at-tafakkur, yang keenam adalah asyukru, yang ketujuh adalah ar-ridha, yang kedelapan adalah al-mahabbah, yang kesembilan adalah as-sabr, yang kesepuluh adalah at-taqwa, yang ke-11 adalah al-muhasabah, dan yang ke-12 adalah al-wara'. Ini merupakan bab yang menjadi kajian para ulama di dalam masalah fiqh al-qulub atau fikih hati. Oleh karena itu saya berharap kepada kita semua dalam pelajaran-pelajaran di waktu yang akan datang untuk mencatat apa-apa yang mungkin bisa kita catat selama pelajaran ini berlangsung, dan mempelajari fiqh al-qulub ini sangat dibutuhkan oleh seorang muslim, sebagaimana kebutuhannya terhadap masalah fikih yang bersifat badani. Artinya hal-hal yang sifatnya nampak dan bisa diindra oleh orang lain, seperti masalah taharah, masalah salat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, dan masalah-masalah lainnya di dalam
Islam yang berkenaan dengan amalan-amalan yang bersifat zahir. Bahkan mempelajari fiqhul qulub lebih urgent, lebih penting, sebab ini terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dikamuflase, yang tidak bisa direka-reka, yang tidak bisa seorang mukmin berpura-pura di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin bisa menampakkan kekhusyuan ketika dia salat, bisa menampakkan keikhlasan ketika dia berderma, bisa menampakkan keikhlasan ketika dia melaksanakan ibadah haji. Tetapi siapa yang mengetahui hati seorang mukmin? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat penting baginya untuk menata hati agar senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas bab pertama dalam masalah fiqh al-qulub, yaitu bab al-ikhlas. Dan kita ketahui bersama bahwa ikhlas adalah bab yang tidak pernah usai. Artinya tidak ada titik ataupun paragraf terakhir yang bisa kita letakkan di akhir pembahasan tentang ikhlas. Karena ikhlas adalah bahasan yang tidak akan pernah berakhir hingga seorang mukmin menapakkan kakinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada habisnya ikhlas untuk dibahas. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa hendaklah ada di antara para fuqaha, para ulama yang mengkonsentrasikan dirinya dalam hal mengajarkan materi ikhlas kepada umat. Sebab di dalam ikhlas inilah kebaikan umat, baik secara individu maupun dalam skala masyarakat yang luas, akan menjadi baik. Bila ikhlas hilang di dalam diri seorang mukmin, atau hilang dari masyarakatnya, atau hilang dari negaranya, maka tentu yang ada hanyalah kerusakan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa dalam kajian-kajiannya para ulama rahimahumullah ta'ala di dalam buku-buku mereka itu memberikan muqaddimah atas sebuah permasalahan yang akan dibahas. Begitu juga di dalam bab ikhlas ini ada beberapa muqaddimah berikut isi yang harus kita goreskan di dalam catatan kita agar pelajaran kita ke depan lebih terarah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit muqaddimah tentang ikhlas. Ulama kita rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa al-ikhlas huwa haqiqatud din wa miftahu da'watir rusul alaihimus salam, kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas merupakan inti atau hakikat daripada agama ini, juga merupakan pembuka atau kunci dakwah dari para rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tema dakwah para nabi alaihi wassalam, ya, tema dakwah dari para nabi alaihi wassalam tema dakwah dari para nabi alaihi wassalam adalah mentauhidkan Allah
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Maksud daripada kalimat annal ikhlasa huwa haqiqatud din wa miftahu da'watir rusul, bahwa ikhlas merupakan inti atau hakikat daripada agama dan merupakan kunci dari dakwah para rasul. Secara singkat bisa kita katakan bahwa ikhlas merupakan tema sentral dakwah para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di mana? Seperti yang sudah kita hafal dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Saya kira kita semua sudah memahami maknanya, bahwa mereka itu siapa? Para nabi dan juga umatnya tidak diperintahkan kecuali semata-mata untuk menyembah Allah dan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Az-Zumar ayat yang ketiga Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Bagi Allah Azza wa Jalla saja agama yang khalis, yang murni itu. Jadi kemurnian agama seorang mukmin diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta tauhid yang didakwakan oleh para rasul ini merupakan inti daripada agama. Sebab para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala satu dalam tema dakwah, tidak berbeda. Sekalipun dalam hal syariat mereka berbeda. Syariat Nabiullah Daud, syariat Nabiullah Isa dan Musa alaihissalam itu tidaklah sama dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun ada kemiripan pada dalam beberapa masalah, tetapi tidak sepenuhnya sama. Masing-masing rasul membawa syariat yang berbeda. Dan syariat Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup dari risalah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini datang untuk menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Dalam hal syariat, dalam hal hukum itu berbeda, tetapi dalam hal inti dakwah yaitu apa? Mengikhlaskan agama untuk Allah, memurnikan tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan para ulama mengatakan bahwa al-ikhlasu huwa lubbul ibadati wa ruhuha. Ikhlas itu merupakan inti daripada ibadah, bahkan roh dari ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin. Ikhlas. Kalau orang berbicara tentang ikhlas, berarti dia akan berbicara tentang niat. Berarti dia akan berbicara tentang niat. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa an-niyatu sirrul ubudiyah. Niat itu merupakan rahasia dari ubudiyah. Wa hiya minal a'mali bimanzilatir ruhi minal jasad. Dan kedudukan niat dalam amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu sama seperti kedudukan ruh terhadap jasad. Wa muhalun an yakuna fil ubudiyyati 'amalun la ruha fiha. Dan sangat mustahil dalam proses penghambaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala adanya amalan yang tanpa ruh. Idh huwa bimanzilatil jasad alladzi la ruha fihi. Jadi apabila ada amalan yang di dalamnya tidak disertai dengan niat, maka laksana jasad yang tidak memiliki ruh.
fahuwa jasadun kharab. Kalau seandainya ada jasad yang tidak memiliki ruh, pada hakikatnya jasad tersebut adalah jasad yang telah rusak. Jadi kalau ada orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala yang terlihat hanya gerakan-gerakan saja, seperti salat yang kita lakukan, mungkin kadang ada waktu di mana ketika kita beribadah kepada Allah, yang bergerak adalah jawarih kita, anggota tubuh kita. Adapun hati kita sama sekali tidak bergerak. Sehingga jangan bertanya kenapa banyak orang yang melaksanakan salat tetapi kemungkaran juga merajalela di mana-mana. Hal ini disebabkan oleh amalan yang tidak memiliki ruh. Amalan yang tidak memiliki ruh, hanya sekedar gerakan tubuh. Zikir hanya sekedar gerakan bibir. Salat hanya sekedar gerakan anggota tubuh. Zakat hanya persoalan mengeluarkan nilai sekian dan sekian dari harta. Haji hanya persoalan bertawaf mengelilingi Ka'bah, berpindah dari Arafah ke Mina, tanpa adanya ruh, tanpa disertai oleh keikhlasan, tanpa disertai oleh kerinduan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, zat yang menjadi tujuan daripada ubudiyah kita. Oleh karena itu seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penting bagi dia untuk menjaga ruh daripada ibadah yang dia lakukan, yaitu menjaga niat, menjaga maksud. Untuk apa dia berdiri di hadapan Allah, untuk apa dia mengeluarkan uangnya, untuk apa dia tawaf mengelilingi Ka'bah, untuk apa dia berpindah dari Arafah ke Mina, melontar jumrah dan seterusnya. Untuk apa semua itu dia lakukan? Semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa niat merupakan sesuatu yang menjadi tolak ukur diterima atau ditolaknya amal seorang mukmin. Dan saya rasa kita semua yang hadir di sini tahu tentang bahasan para ulama terkait dengan masalah ini. Lalu apa makna daripada ikhlas? Apa makna daripada ikhlas? Ya, ikhlas berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khalasa. Khalasa. Khalasa atau khulusan atau khalasan sama maknanya. Artinya as-safa, ya, as-safa artinya kejernihan, kemurnian, sesuatu yang tidak bercampur dengan kotoran apapun, sesuatu yang tidak bercampur dengan kotoran apapun. Oleh karena itu, air yang tidak bercampur dengan campuran apapun bisa kita katakan ma'un khalis, air yang jernih, air yang bening, air yang tidak bercampur dengan campuran apapun. Oleh karena itu apabila dikatakan beramallah dengan ikhlas, maksudnya beramallah dengan amalan yang murni, yang tidak dicampuri oleh keinginan-keinginan apapun. Beramallah dengan amalan yang murni, yang tidak dicampuri oleh keinginan-keinginan apapun. Ini secara bahasa, artinya memurnikan, bersih, murni, bening. Ini semua makna daripada ikhlas. Pernah melihat kaca yang sama sekali tidak memiliki noda, itu disebut ikhlas. Pernah melihat madu ketika dipisahkan dari sarang lebah dalam keadaan jernih, nah itu juga disebut dengan madu yang khalis, madu yang jernih, madu yang bebas dari kotoran-kotoran yang ada. Banyak sekali
makna istilah yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan penjelasan niat ini. Kalau tadi yang kita fahami, yang kita tulis adalah makna lughawi atau makna secara bahasa. Sekarang yang kedua adalah makna secara istilah. Apa arti daripada al-ikhlas? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa huwa ifradullahil haq subhanahu wa ta'ala bil qasdi fit ta'ah. Makna daripada ikhlas adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam maksud ibadah kita atau ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa memurnikan amalan dari menginginkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa makna dari ikhlas adalah menghilangkan segala syahwa al-khafiyah. Maksudnya keinginan-keinginan yang tersembunyi di dalam hati yang membisikkan seseorang untuk menginginkan selain Allah subhanahu wa ta'ala atau hal-hal yang lainnya. Ada banyak sekali penjelasan para ulama, tetapi kita cukupkan dengan pengertian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ini secara istilah. Dalam makna yang sederhana, gambaran yang sederhana terkait dengan masalah ikhlas, para ulama menyebutkan ketika seseorang tidak lagi peduli, apa yang keluar dari ucapan manusia, ketika seseorang tidak lagi peduli dengan apa yang keluar dari lisan manusia terkait dengan dirinya, dengan amal-amalnya. Artinya, celaan tidak akan membuat dia berhenti beribadah kepada Allah. Pujian tidak lantas membuat dia menjadi orang lain, besar kepala dan lain-lain sebagainya. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa hakikat daripada keikhlasan apabila telah sama bagi seseorang al-madhu wad-dhamm. Kalau sudah sama antara pujian dan celaan, maka orang tersebut telah menemukan hakikat ikhlas. Pujian tidak membuat dia besar kepala, menjadi merasa lebih baik dari orang lain, dan adz-dzammu, celaan, tidak membuat dia berhenti untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sama ini, berarti seorang sudah berada di puncak keikhlasan. Sama, mau dicela silahkan, mau dipuji juga silahkan. Itu tidak akan merubah ibadah saya atau hubungan saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran sederhana tentang al-ikhlas, atau sebagian para ulama mengatakan apabila kondisi seseorang ketika melakukan ibadah di saat ia sendiri ataupun ketika dia berada di tengah keramaian sama sekali tidak mempengaruhi ibadahnya. Tidak mempengaruhi ibadahnya. Dia adalah dia. Ketika sendiri, itulah dia ketika berada di tengah keramaian. Ketika dia berada di tengah keramaian, itulah dia ketika saat bersepi dengan Allah. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Ini diantara pendekatan atau gambaran yang bisa kita jadikan pendekatan sederhana untuk memaknai
untuk memaknai an-niyah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk mengikhlaskan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita akan dapati bahwa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an banyak sekali mengajak manusia untuk mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima yang baru saja kita bacakan tadi, saya kira jelas. Silahkan dicatat nomor ayatnya, mungkin bisa kita salin di rumah ayat tersebut berikut terjemahannya, kita hafalkan agar ilmu kita runut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Saya kira jelas maknanya. Kita semua di sini punya mushaf, silakan dibaca terjemahan yang ada di mushaf. Kami tidak akan membacakan terjemahannya karena kami cukupkan dengan terjemahan Departemen Agama yang ada di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-14, Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia, Qulillaha a'budu mukhlishan lahud-dini. Dan katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang aku sembah dan aku mengikhlaskan agamaku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam Az-Zumar ayat yang ke-14. Lagi di dalam Al-An'am ayat yang ke-162 dan 163, Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Al-An'am ayat 162 dan 163. Katakanlah bahwa salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk Rabb al-Alamin, Tuhan semesta alam, seluruh alam. Karena Rabbul Alamin itu bukan Tuhan semesta yang kita lihat atau yang bisa diindra dengan teropong dan lain-lain sebagainya. Kata al-alamin maksudnya seluruh alam yang ada, tidak terbatas hanya pada alam manusia, tidak terbatas hanya kehidupan yang ada di planet bumi ini ataupun yang berada di luar tata surya kita. Jadi keliru kalau kita terjemahkan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Di dalam terjemahan Departemen Agama apa? Seluruh alam. Kenapa diterjemahkan seluruh alam, bukan semesta? Seluruh alam meliputi alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam surga, alam neraka. Allah Azza wa Jalla adalah Rabb untuk seluruh alam itu. Jadi bukan hanya Rabb yang pemilik atau Tuhan semesta yang kita tinggal di dalamnya saat ini, baik dunia ataupun di luar tata surya kita. Kalau seandainya ada kehidupan, yang ada kehidupan hanya di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan dunia ini sebagai tempat manusia tinggal, sebagai tempat manusia hidup, tempat manusia mati, dan tempat di mana manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau seandainya di luar sana ada kehidupan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga Rabb atas kehidupan itu, seluruh alam, jin, malaikat, manusia, dan alam-alam yang telah kami sebutkan tadi. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb seluruh alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Garis bawahi firman Allah Azza wa Jalla, wa bidzalika umirtu, dan terhadap yang demikian itulah aku diperintahkan, yaitu apa? Mengikhlaskan ibadah untuk Allah, bahwa salatnya, ibadahnya, hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Orang yang telah menjadikan kehidupannya, telah memilih hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, adalah orang yang paling merdeka. Antum, siapapun di dunia ini tidak akan bisa berbuat banyak terhadap orang yang telah merasakan kemerdekaan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bawa dia ke alam kaya, kekayaannya adalah kekayaan yang dihilangkan oleh Allah. Kita bawa dia ke alam kefakiran, kefakiran tidak akan membuat imannya kendor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan rasa sakit, rasa sakit tidak akan membuat dia berhenti untuk beribadah kepada Allah. Ketika dia bugar, bugar akan membawa dia semakin taat kepada Allah. Ketika dia jahil, jahil akan memandu dia untuk belajar. Ketika dia berilmu, rasa takutnya kepada Allah akan membuat dia tawadhu, dan seterusnya. Kita tidak akan bisa mengambil kebahagiaan orang-orang yang telah menjadikan kemerdekaannya pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang merasakan kemerdekaan ketika taat kepada Allah, kita tidak akan bisa memenjarakan diri dan juga jiwanya. Jiwanya boleh jadi terpenjara, tetapi jiwanya merdeka. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapmu? Taman-taman yang indah itu ada di dalam hatiku, kata beliau. Ketika Ibnu Taimiyah di penjara, ketika aku diasingkan di penjara, penjara adalah tempat berkhalwat. Mungkin saya terlalu banyak aktivitas di luar penjara sehingga mungkin agak kendor dalam beribadah. Mungkin ketika di penjara saya lebih banyak konsentrasi untuk beribadah. Kalau mereka mengasingkan saya, pengasingan bagi saya adalah sebuah perjalanan tamasya. Perjalanan tamasya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang-orang jahil terhadap orang-orang beriman yang telah menjadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kemerdekaan bagi dirinya, maka dia tidak akan bisa dipenjara, dia tidak akan bisa dikekang. Kehidupannya ibaratnya air, mau kita pakai bendungan, dia akan meluap. Seperti itu orang-orang yang telah merasakan kemerdekaan, kebahagiaan hidupnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, andai para raja mengetahui kenikmatan yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita rasakan, maka mereka akan mengerahkan seluruh prajurit untuk apa? Untuk merampas kebahagiaan tersebut dari dalam jiwa kita. Tapi sayang, dia tidak bisa dirampas. Kebahagiaan seorang mukmin ketika dekat dengan Allah tidak bisa dirampas oleh siapapun. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan, carilah kebahagiaan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, orang yang menjadikan kebahagiaannya dekat dengan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan temukan bahwa dia ini kenapa? Terlalu dekat. Kita akan melihat orang yang meletakkan kebahagiaannya
Yang mana yang dimatikan? Taib. Allah musta'an. Orang yang meletakkan kebahagiaannya ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sebab kekayaan baginya adalah kekayaan yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa menjadi orang yang paling bahagia walaupun dia tidak memiliki apapun dari dunia ini, hanya memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita dengar di media massa orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan yang berlimpah, tetapi akhir dari kehidupannya adalah bunuh diri. Ada juga sebagian orang yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang luar biasa banyaknya, tetapi untuk tidur dia butuh obat. Kenapa? Tetapi kita kalau seandainya keluar dari rumah kita, sejenak keluar dari rumah kita, tengok orang-orang fakir, bagaimana bisa seorang yang telanjang dada, tidak punya pakaian, bisa tertidur di jalanan yang penuh dengan bising? Bagaimana orang yang sakit bisa bersabar? Bagaimana orang yang fakir bisa merasakan kebahagiaan, bisa tersenyum dengan ikhlas? Coba kalau bapak dan ibu ingin tahu senyum yang ikhlas, coba ke kampung-kampung. Senyum di sana tidak ada arti yang lain kecuali ketulusan, insya Allah. Ketika lihat orang yang kembali dari sawah, ketika lihat orang yang kembali dari bertani, senyum dengan kita, senyumnya adalah senyum yang insya Allah tulus. Karena tidak ada yang diharapkan dari senyum tersebut kecuali agar terjadi ulfah, kedekatan antara dia dengan objek yang dia tersenyum kepada orang tersebut. Ini kenapa mic-nya sering naik turun? Khalas, ma nahtaj, kita tidak butuh lagi, cukup. Nah, khalas, khalas, tidak masalah, insyaallah tidak masalah, cukup. Ini justru bisa membiarkan konsentrasi. La haula wala quwwata illa billah. Sampai di mana tadi, ikhwan? Coba lihat senyum orang-orang yang di kampung. Insya Allah tidak ada makna yang lain dari senyum mereka selain ketulusan. Tidak ada makna dari senyum mereka selain ketulusan. Coba lihat orang-orang yang hidup di perkotaan. Apa arti dari setiap senyum mereka? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu arti dari senyum orang yang sedang berdiri di hadapan di tempat jualannya. Hanya Allah yang tahu senyum dari seorang yang suka menawarkan barang di depan toko. Ya, sales di depan. Hanya Allah yang tahu makna dari senyumannya. Hanya Allah yang tahu senyum dari seorang pedagang yang kadang-kadang mengejar-ngejar kita di pasar. Hanya Allah yang tahu senyum dari seorang sopir yang menanyakan kita mau kemana pak. Hanya Allah yang tahu makna daripada senyumnya. Tapi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang merasakan kelezatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji dengan apapun sama sekali tidak akan mempengaruhi hidupnya. Kekayaan, kefakiran tidak akan mempengaruhi hidupnya. Orang yang kaya, yang saya katakan tadi, yang kadang kalau tidur harus diawali dengan minum obat tertentu. Dengan orang yang miskin, kalau orang yang miskin ini beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang benar-benar seorang muslim, orang yang miskin, kemudian agamanya Islam, kemudian alaqahnya, hubungannya kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pernah tidak Bapak dan Ibu mendengar ada orang yang miskin, taat kepada Allah, sakit-sakitan, mati bunuh diri? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada.
Tidak ada isi. Kalau kita baca Quran tidak ada isi fulan, kiai fulan karena terlalu fakir banyak hutangnya mati bunuh diri. Tidak ada. Kenapa? Apa yang membedakan antara si fakir ini dengan si kaya yang mati bunuh diri tadi, atau yang tidur harus didahului dengan obat, tidak tenang? Apa yang membedakan? Yang pertama, dia membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan kebahagiaannya ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, dia memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari kenikmatan dengan cara yang lain yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila ingin mencari kebahagiaan, carilah kebahagiaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan untuk mencapai itu semua adalah mengikhlaskan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, andai setiap kita mengetahui fadilah daripada keikhlasan dan memaknai keikhlasan itu di dalam diri kita dengan sebaik-baik pemaknaan, maka umat ini akan keluar dari berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian yang dilanda. Kenapa umat Islam dari hari ke hari makin banyak PR-nya? Kita tidak berbicara tentang persoalan umat dari akar rumputnya, dari orang awamnya. Kita berbicara dari atas, dari orang-orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan amanah menyampaikan dakwah ilallah. Para dai umpamanya, para alim. Kenapa hampir setiap hari kita mendengar ada dai yang dilarang berdakwah oleh dai fulan, ada dai yang begini dan begitu, ada dai yang begini dan begitu, di mana persoalan yang terjadi di antara mereka membuahkan persoalan-persoalan baru yang terjadi di antara murid-murid mereka. Akhirnya murid ini mengecam ini, mengecam itu. Ala kulli hal, kenapa ini bisa terjadi? Karena hilangnya keikhlasan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai setiap dakwah hari ini dibangun di atas keikhlasan kepada Allah, maka insya Allah umat ini akan keluar dari berbagai macam fitnah. Tetapi ketika dakwah tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah, apalagi bila dakwah tersebut dibangun di atas hudud an-nafsi, keinginan-keinginan dari dalam diri, maka tidak akan kita temukan kebaikan terhadap umat ini. Ala kulli hal, nas'alullah al-ikhlas fil qawli wal amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keikhlasan di dalam ucapan dan juga perbuatan kita. Ala kulli hal, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan merupakan kunci kebaikan dunia dan di akhirat. Keikhlasan merupakan kunci kebaikan dunia dan akhirat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ikhlas di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang sebaliknya di dalam dirinya menyimpan riya. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika mencela orang-orang yang di dalam dirinya terdapat penyakit riya atau menginginkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman sebagaimana dalam surat Hud ayat yang ke-15 dan ke-16, "Man kana yuridul hayatad dunya
wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ya. Ayat yang keberapa? 15 dan 16. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, maka kami akan memberikan balasan atas semua amalan yang mereka lakukan dan mereka tidak akan rugi. Ini ayat perlu untuk kita hafalkan dan kita fahami dengan baik maknanya. Ini merupakan ketegasan dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang ingin pahalanya diberikan di dunia, Allah akan berikan. Allah Azza wa Jalla akan berikan dan sama sekali mereka tidak akan dirugikan sekalipun. Artinya apa? Mereka akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla sebesar amalan yang mereka lakukan. Wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina, tapi perhatikan ayat yang selanjutnya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagian bagi mereka di akhirat nanti kecuali neraka. Selama kalian menginginkan dari amalan kalian hal-hal yang sifatnya duniawi, kami akan berikan, kami tidak akan kurangi sesuai dengan amalan kamu, itu pula yang akan kamu terima, tapi di dunia. Di dunia saja. Di akhirat nanti kata Allah Azza wa Jalla, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kelak kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Semua amal-amal yang mereka lakukan di dunia terhapus, batil. Apa-apa yang mereka lakukan di dunia terhapus dengan begitu saja. Allah tidak akan memberikan ganjaran ataupun balasan atas amalan yang dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang selanjutnya di Al-Isra ayat yang ke-18, silakan dibuka. Allah Azza wa Jalla berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ini akhir kisah dari orang yang tidak ikhlas. Siapa yang bisa membacakan terjemahannya? Silahkan. Al-Isra ayat yang ke-18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi. Sekarang. Siapa yang menginginkan amalannya dibalas sekarang, dengarkan apa akibatnya? Maka kami segerakan baginya di dunia ini. Kami segerakan baginya. Nah, lanjut. Lanjut. Maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian silahkan buka Asy-Syura ayat yang ke-20. Kita simak bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran kepada orang-orang yang bersegera, yang ingin amalannya dibalas di dunia. Dalam Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah Azza wa Jalla berfirman, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Asy-Syura ayat yang ke-20. Silahkan dibacakan artinya. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungannya itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Buka surat Al-Anfal ayat yang ke-67.
Al-Anfal ayat yang ke-67. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. نعم. Al-Anfal ayat yang ke 47. Nah, Al-Anfal ayat yang ke-47. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Nah, ala kulli hal, ayat-ayat yang baru saja kita bacakan tadi berisi tentang celaan terhadap orang-orang yang menginginkan dari amal yang ia lakukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencela perbuatan riya, maka pada beberapa tempat di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla memuji orang yang ikhlas. Silahkan buka Al-Insan ayat yang ke-9. Surah Al-Insan ayat yang ke-9. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Al-Insan ayat yang ke-9. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan juga syukura. Syukura itu ucapan apa? Terima kasih. Jadi jangankan balasan, terima kasih pun kami tidak mengharapkan itu. Ini terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ayat ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam perbuatan baik yang kita lakukan jangan pernah berharap, ingat, berharap apapun, bahkan untuk sekedar ucapan terima kasih. Sebagaimana kisah keikhlasan Nabiullah Musa alaihi salam. Sebagaimana kisah keikhlasan Musa alaihi salam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Silakan buka Quran surah Al-Qasas. Silakan buka Al-Qur'an surah Al-Qasas mulai dari ayat yang ke-22. Ada kisah yang sangat panjang yang mengawali peristiwa yang dialami oleh Musa alaihissalam. Kenapa beliau menuju ke negeri Madian? Mungkin kisah yang sama-sama insya Allah pernah kita dengar sebelumnya, di mana Musa pernah memukul, ya, di mana Nabiullah Musa alaihissalam pernah memukul salah seorang dari apa? Dari bangsa Mesir, Kipti, dari seorang Koptik. Musa alaihissalam memukulnya, kemudian Musa menjadi DPO di masa itu, orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Diumumkan kepada seluruh negeri, Musa adalah orang yang paling dicari di masa itu. Untuk apa? Untuk dihukum karena telah memukul sampai mati seorang Koptik. Nama untuk penduduk Mesir yang asli, penduduk Mesir yang asli, Kipti, ya, bangsa Kipti. Dan salah seorang istri Nabi SAW, Maria,
berasal dari bangsa Qibti, Maria al-Qibtiyah. Nah, ketika Nabiullah Musa alaihissalam melarikan diri, dikisahkan mulai dari ayat yang ke-22, walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Walamma warada ma'a madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Coba bacakan artinya mulai dari ayat ke-23. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia ke Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang lebih lanjut usianya. Coba perhatikan garis bawahi ayat yang ke-24 ini. Ini ada makna yang sangat luar biasa tentang keikhlasan. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Apa Musa? Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan atau makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Musa tidak meminta balasan kepada 2 wanita Madian tadi. Padahal bisa saja Musa meminta apa yang dia mintakan kepada Allah kepada 2 wanita Madian. Jangankan untuk meminta, menunggu untuk diucapkan terima kasih pun tidak dilakukan oleh Musa. Jadi para ulama ketika menggambarkan tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin berbuat ikhlas, ingat kisah Musa. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli. Musa memberi minum kepada ternak-ternak dari 2 wanita tadi, setelah itu berpaling, memberi lalu berpaling. Tidak menunggu walaupun untuk sekedar ucapan terima kasih. Padahal ucapan terima kasih pada hakikatnya merupakan pemaknaan diri dari orang yang mendapatkan kebaikan dari kita. Tetapi Musa tidak menunggu itu alaihi salam. Bahkan tentang satu hajat yang paling dia butuhkan saat itu, seorang pelarian, orang yang melarikan diri dari kaumnya, tentunya terasing di negeri Madian, butuh makanan, butuh minuman. Tapi apakah dia meminta itu kepada 2 wanita Madian sebagai balasan atas kebaikannya? Tidak. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Musa memberikan minum kemudian berpaling. Kata-kata tawalla ila dhilli ini luar biasa. Kalau seandainya kita semua di sini memahami bahasa Arab, kita akan merasakan kedahsyatan perbuatan Musa. Tawalla itu berpaling, artinya memberi kemudian berpaling seolah tidak ingin mengenal orang yang dia bantu atau mengharapkan sesuatu dari orang yang dia bantu. Benar-benar berpaling. Kalau mungkin kita di sini ketemu dengan orang yang berbuat baik kepada kita, mungkin ya, apalagi 2 orang akhwat yang disebutkan dalam kisah ini, mungkin paling tidak pin BBM atau WA. Kalau kita, Allah Ta'ala alam. Musa alaihissalam apa yang dia lakukan? Tawalla ila dhilli. Apa hasil dari keikhlasan itu? Apa buah dari keikhlasan Musa itu? Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Bacakan artinya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Ini merupakan fitrah wanita. Fitrah wanita hendaklah dia berjalan dengan penuh rasa malu. Dia berkata, sebentar, berjalan dengan penuh rasa malu. Ini fitrah bagi wanita. Makanya adalah hal yang keliru ketika kita melihat sebagian ummahat ketika mengendarai kendaraan motor itu, masya Allah,
Bahkan anak pernah hampir ditabrak oleh seorang umat saking lajunya. Mau ke kajian, ada umat tiba-tiba lewat di samping. Masya Allah. Nah, tamshi al-istihya. Seorang wanita fitrahnya adalah berjalan dengan penuh rasa malu. Tidak ingin ikhtilat dengan pria, tidak ingin tuzahim rijal. Tuzahim rijal itu apa? Ingin berdesak-desakan dengan laki-laki ketika masuk ke lift umpamanya, ketika menaiki tangga, ketika melewati jalanan. Istihya, berjalan dengan rasa malu. Ini fitrah seorang wanita. Qalat, na'am. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangku untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum terhadap kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya, itu Syuaib, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia, Syuaib, berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. Salah seorang di antara kedua wanita itu berkata, wahai ayah kami, wahai ayahku, ista'jirhu, pekerjakan dia kepada kami. Ya abati. Kata-kata ya abati ini merupakan panggilan yang paling sopan kepada orang tua, kepada ayah. Sebagaimana panggilan Ibrahim kepada bapaknya Azar, ya abati. Ya abati. Kalau ya abi bisa, tetapi abati ini merupakan panggilan yang paling sopan. Abati, atau kalau dia memanggil dari jauh, ya abatah. Abatah ini panggilan yang paling sopan untuk seorang ayah. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan pada kita adalah orang yang qawi, yang memiliki kemampuan, kekuatan, dan amin. Amin itu orang yang terpercaya. Dan ini syarat ketika kita ingin mempekerjakan seseorang di lingkungan kita, di kantor kita umpamanya, atau kita ingin mengangkat seseorang untuk menduduki sebuah jabatan, dua syarat ini harus terpenuhi. Pertama, dia qawi, dalam arti mampu untuk menjalankan amanah tersebut. Kemudian yang kedua, dia harus orang yang amanah. Dalam hal apapun ketika kita mempekerjakan orang lain di tempat kita, dua ini yang harus kita pertimbangkan. Orangnya benar-benar kuat, orang-orang yang mampu, kemudian lagi amanah. Ternyata yang didapatkan oleh Musa lebih dari sekedar pekerjaan. Lebih dari sekedar pekerjaan. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Dia, lelaki itu berkata, siapa? Ayah dari dua putri tersebut, Nabiullah Syuaib alaihi salam. Kata Syuaib, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alayka satajiduni insyaallah minas salihin. Bacakan artinya ayat yang ke-27. Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapat tikus termasuk orang yang baik. Allahu Akbar. Berpaling, tidak meminta apapun, dapat balasan anaknya Syuaib. Tanpa minta alamat rumah, tanpa minta PIN, tapi dapat anaknya Nabiullah Syuaib. Ini merupakan buah daripada keikhlasan Musa alaihi assalam. Tapi Syuaib memberikan syarat, kamu bisa, saya akan nikahkan kamu dengan salah satu dari anak-anak saya dengan catatan kamu bekerja selama 8 tahun. Ada tafsiran dari sebagian ulama, kenapa 8 tahun? Kenapa Nabiullah Syuaib tidak meminta 10 tahun, 20 tahun, atau 5 tahun saja? Sebagian guru-guru kami mengatakan di antara rahasia dari firman Allah Azza wa Jalla atas pilihan Syuaib memberikan ketentuan 8 tahun bekerja kepadanya, pada Nabi Musa alaihissalam,
Sebab kata beliau hafizahullah taala, apabila pernikahan seseorang telah melewati usia 8 tahun, maka sulit untuk terpisahkan. Maka sulit untuk terpisahkan. Apabila pernikahan seseorang sudah berumur 8 tahun, sulit untuk terpisahkan, kecuali asbab-asbab yang sifatnya nadir. Jarang terjadi ada orang yang usia pernikahannya sudah di atas 8 tahun, sudah dikaruniai anak-anak, kemudian terpisahkan. Sehingga Syuaib ingin agar selama dalam masa tersebut Syuaib tetap berada di sisi anaknya dan menantunya. Nah, ini bukan hujah untuk tinggal di rumah mertua. Nah, ini buah di antara keikhlasan bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat orang-orang yang ikhlas dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang riya. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kita tidak berharap balasan dari apa yang kita lakukan, juga bahkan ucapan terima kasih. Kadang sebagian orang ikhlas dalam memberi, tetapi ketika orang yang diberi itu pulang tanpa terima kasih, itu kadang-kadang ada rasa dongkol di dalam orang ini, tidak tahu diri. Terima kasih saja tidak. Itu kan kadang-kadang suka muncul kata-kata seperti itu. Hilangkan. Itu bisa mempengaruhi keikhlasan kita kepada orang lain. Ala kulli hal, itulah ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam bab ini, sekalipun masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan umdah atau dalil pokok di dalam bab ikhlas adalah hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang sama-sama kita sudah hafal, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini merupakan hadis pokok dalam persoalan niat, merupakan dalil pokok dalam persoalan niat, dan jangan menganggap remeh hadis ini. Hadis inilah yang akan membuat kita dengan amal-amal kita dibawa ke surga atau ke neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini merupakan umdah di dalam bab. Umdah itu apa? Semacam dalil pokok di dalam bab ini, bab ikhlas. Siapa yang berhijrah, setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat yang dilakukan oleh seorang hamba, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dia niatkan. Dikisahkan terkait dengan hadis ini, ada seorang laki-laki yang ingin hijrah meninggalkan kota Mekah karena ada seorang wanita yang mensyaratkan untuk menikah dengannya, yaitu dengan hijrah. Kamu mau menikahi saya, kamu harus hijrah. Namanya Ummu Qais. Akhirnya orang ini hijrah karena Ummu Qais, sehingga dikenal dengan Muhajiru Ummi Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais, orang yang berubah karena Ummu Qais. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hadis ini umum dan tidak ada hubungan antara kisah Ummi Qais dengan hadis ini. Hadis ini berdasarkan keumumannya, siapapun yang berhijrah, siapapun yang meniatkan amalnya karena Allah, dia akan mendapati Allah. Tapi siapa yang meniatkan amalnya selain untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia niatkan.
Dan ini sya'nun azim ya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan ini adalah persoalan yang penting. Persoalan yang penting ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati orang berada di saf pertama, datang ke masjid di subuh hari pukul 4, duduknya di saf pertama di belakang imam, tidak ketinggalan nafilah, tetapi masing-masing pulang dengan pahala yang berbeda. Ada yang bahkan tidak kembali dengan pahala apa-apa. Ada juga orang yang datang ke majelis ini lebih awal, lebih bersemangat, tetapi kembali tanpa membawa apa-apa. Ada yang kembali dengan ilmu yang bermanfaat, ada yang kembali dengan ilmu yang justru menjadi hujjah untuk Allah dalam menghukumnya di hari kiamat nanti. Masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya telah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keikhlasannya membutuhkan khalas, keikhlasan tingkat tinggi. Di dunia ini tidak boleh ada orang yang menganggap bahwa bahasan ikhlas itu pernah selesai dalam hidupnya. Tidak boleh. Sebagaimana saya katakan di awal tadi, tidak ada paragraf yang bisa kita letakkan sebagai penutup untuk kajian ikhlas. Siapa yang menginginkan Allah, dia akan mendapatkan Allah. Siapa yang menginginkan selain Allah, maka dia akan mendapatkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wujudan wa 'adaman." Setiap amalan tergantung daripada niatnya. Artinya ada atau tidaknya amal itu tergantung niat. Tergantung niat. Jadi persoalan bukan ganjaran dulu. Hadis ini potongan yang awal tidak berbicara tentang ganjaran, tetapi persoalan amalan itu ada atau tidak. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung niatnya. Amal tersebut menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah, perbuatan tersebut menjadi sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah, atau sesuatu yang hanya bersifat kebiasaan, itu ditentukan oleh niat. Orang mandi pada hari Jumat, datang ke masjid, bapak-bapak ke masjid pada hari Jumat, sebelumnya diawali dengan mandi. A meniatkan mandinya untuk Jumat, B meniatkan mandinya biar segar saat dengar khutbah. Yang A mendapatkan pahala mandi Jumat, yang B tidak mendapatkan pahala mandi Jumat. Ini maksudnya. Ada atau tidaknya amal ditentukan oleh niat. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi apa yang kita niatkan itu yang kita dapati. Kalau orang meniatkan salatnya supaya bugar, maka kebugaran dia dapatkan, pahala dia tidak dapatkan. Kewajiban gugur. Kewajibannya gugur. Karena ada sebagian saat ini orang didorong untuk sholat bukan karena Allah. Sholatlah supaya sehat. Sehat belakangan. Sehat itu tabi', hanya mengikuti konsekuensi dari gerakan yang kita lakukan, kita jadi sehat. Adapun kenapa kita berdiri, ya untuk Allah Azza wa Jalla. Sedekahlah jadi kaya, sudah kaya, pahala sedekahnya hilang. Seperti itu. Kalau kita ingin mendorong orang lain dalam melakukan ibadah, dorong untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Jangan iming-imingi. Jangan sering mengiming-imingi orang dengan hal-hal yang zahir yang bisa didapatkan. Ditakutkan ketika dia tidak mendapatkan yang sifatnya zahir, dia akan menyalahkan Allah. Dia akan justru menyalahkan ibadah. Katanya sedekah jadi kaya. Buktinya saya sedekah terus nggak jadi kaya. Iming-imingi orang dengan apa yang ada di sisi Allah. Katanya sholat bikin sehat. Kalau saya setiap hari ke sholat malah justru menghirup udara polusi. Mending saya di dalam rumah sholatnya. Atau mending saya tidak sholat, istirahat. Itu baru sehat. Tidur, itu baru sehat. Sholat tidak membuat orang sehat. Kan seperti ini jadinya. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendorong orang lain melakukan amal soleh, iming-imingi dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan iming-imingi dengan sesuatu yang sifatnya zahir. Ditakutkan ketika dia tidak mendapatkan, sekali lagi saya ulangi, ketika dia tidak mendapatkan yang zahir tersebut, dia akan menyalahkan Allah. Dia akan menyalahkan zat ibadah itu.
Dan kalau dia menyalahkan zat ibadah tersebut, sama dengan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amalan bergantung niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau orang berpuasa supaya ingin jadi sehat, sehat dia dapat. Pahala puasa tidak dia dapat. Kalau orang berwudu supaya segar, kadang-kadang sekarang untuk menjaga kecantikan dengan selalu berwudu, cantik, nah cantik, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari wudu. Setiap saat berwudu, ditanya kenapa? Supaya badan segar, supaya wajah terlihat fresh. Dia dapati itu semua, tapi dia tidak mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh Bilal yang terdengar terompahnya di surga, padahal dia berjalan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan tujuan dari setiap amal kita. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Kalau ada orang yang meniatkan wudunya untuk bacaan Quran, maka wudunya hanya untuk bacaan Quran, tidak boleh dipakai untuk sholat. Karena setiap amalan tergantung niat. Kalau ada orang yang meniatkan wudunya untuk memegang mushaf, maka wudunya hanya untuk memegang mushaf, tidak boleh dia gunakan untuk hal yang lainnya yang disyaratkan di dalamnya wudu, seperti tawaf umpamanya. Oleh karena itu, ketika seorang berwudu, niatkan untuk seluruh amal yang dia lakukan, di mana amalan tersebut bila dilakukan disyaratkan adanya wudu. Seperti itu. Ini bahasan niat adalah bahasan yang panjang. Kita ringkas saja ya. Bagaimana kedudukan niat di dalam kehidupan seorang mukmin? Yang pertama, niat ini akan menjadi pembeda antara adat kebiasaan dan ibadah. Niat adalah pembeda antara niat yang akan membedakan antara kebiasaan dan adat. Ibadah dan adat. Fungsi niat adalah pembeda antara ibadah dan adat. Contoh seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika orang mandi pada hari Jumat, yang A meniatkan untuk sholat Jumat, yang B meniatkan untuk mandi biasa. Yang membedakan satu menjadi ibadah dan satunya lagi menjadi dinilai hanya sebatas kebiasaan apa? Niat. Kemudian yang kedua, fungsi dari niat adalah membedakan antara satu ibadah, satu jenis ibadah dengan jenis ibadah lainnya. Apalagi ketika ibadah tersebut sama dalam prakteknya. Contoh masalah sholat zuhur dan sholat asar yang dilakukan pada waktu yang berdekatan. Apabila seorang melakukan jamak suri umpamanya, orang yang sakit, di mana sakitnya tersebut membuat dia harus berwudu, harus sholat dengan satu kali wudu, seperti orang yang terkena penyakit darah istihadhah. Orang yang kenal darah istihadhah bagi wanita yang keluar darah istihadhah, di mana sulit baginya untuk berwudu, di mana para ulama menganjurkan bagi orang yang terkena darah istihadhah, boleh baginya untuk sholat di akhir waktu dengan satu kali wudu, di mana orang tersebut melaksanakan sholat zuhur di akhir waktu zuhur, sehingga begitu dia salam dari waktu zuhur masuk sholat asar. Ini disebut dengan jamak suri, seolah-olah menjamak dua sholat, tetapi pada hakikatnya tidak, karena dia melakukan dua sholat tersebut pada masing-masing waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Perbedaannya, waktu sholat pertama dilakukan di akhir, waktu untuk sholat kedua dilakukan paling awal, disebut jamak suri. Suri ini berasal dari kata surah. Surah itu artinya gambar. Suri artinya gambarannya jamak, hakikatnya bukan jamak. Ini maknanya. Yang membedakan antara 4 rakaat pertama dengan 4 rakaat yang kedua apa? Niat.
Gambaran ibadahnya sama, tata caranya sama, tetapi yang membedakannya adalah niat. Begitu juga dengan puasa. Puasa tata caranya sama. Mau puasa sunnah, mau puasa wajib, semuanya sama. Yang membedakan adalah niat. Ini merupakan fungsi daripada niat. Yang pertama membedakan antara adat dan ibadah. Yang kedua adalah membedakan antara jenis ibadah, antara satu dengan yang lainnya. Taib, ini bagian dari pembahasan masalah niat, masuk dalam pembahasan masalah ikhlas. Sekarang apa urgensi ikhlas dalam kehidupan seorang mukmin? Yang pertama, ikhlas penyebab seseorang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhirah hammuhu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammuhu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi syamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu." Ini hadis ini juga harus kita catat dengan baik-baik, di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan berada di dua pelupuk matanya, selalu kaya. Karena orang yang menjadikan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengilhamkan kekayaan yang lain yang itu tidak dia ilhamkan kepada orang yang menganggap bahwa kekayaan yang hakiki pada materi. Orang yang menganggap kekayaan yang hakiki pada materi, dia tidak akan pernah merasakan kenyang hingga tanah menutupi mulutnya. Hingga tanah menutupi mulutnya, dia tidak akan pernah kenyang. Ini orang yang Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang menjadikan kekayaannya pada nilai-nilai yang bisa dihitung secara materi. Sampai mulut menutupi mulutnya, sampai tanah menutupi mulutnya, dia tidak akan merasakan kenyang. Berbeda dengan orang yang menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai obsesinya. Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Apa maksudnya? Allah akan ilhamkan perasaan di dalam dirinya, merasa cukup dengan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nabi SAW bersabda, innamal ghina ghina an nafs. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa yang bisa dimiliki oleh siapapun, bahkan orang yang pengangguran sekalipun. Walaupun Islam membenci pengangguran, tapi orang yang tidak kerja bisa merasakan kaya, bahwa dirinya kaya. Tetapi ini lantas tidak menafikan perlunya berusaha dan menjadi orang kaya secara hakiki. Jangan dipahami hadis ini bahwa sudah cukup kaya hati saja lalu tidak berusaha. Tidak. Di sana ada syariat zakat, di sana ada syariat sedekah, di sana ada syariat haji yang menuntun seorang mukmin untuk punya harta. Jadi keliru kalau difahami ayat-ayat tentang zuhud, ayat-ayat hadis-hadis tentang zuhud, hadis-hadis tentang meninggalkan dunia, berpaling dari kehidupan dunia, fokus pada akhirat. Keliru kalau difahami bahwa pesan daripada ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut untuk memutuskan hubungan dengan dunia. Ini keliru. Dan siapa yang memahaminya demikian, dia telah melakukan kezaliman terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melakukan kezaliman terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipahami seperti itu. Bahkan dalam Islam pengangguran itu dicela. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak suka melihat orang yang tidak sibuk dengan urusan dunia dan juga urusan akhiratnya. Ibadah tidak, kerja dunia juga tidak. Makan, tidur, hidup. Ada orang seperti itu, tidak mengerjakan kehidupan dunia, tidak juga sibuk dengan urusan akhirat. Dibenci oleh Ibnu Mas'ud. Dalam Islam pengangguran itu dilarang. Pengangguran itu dilarang. Imma kita sibuk dengan dunia atau kita sibuk dengan akhirat kita. Sehingga aneh kalau ada seorang mukmin yang mengatakan, saya lagi cari pekerjaan, terlalu banyak waktu yang luang. Apalagi kata-kata sebagian mukmin, suasana seperti ini mau ngapain gitu. Karena seorang mukmin mengatakan seperti itu. Apa biasanya kata-kata yang terucap? Hujan-hujan gini mau ngapain ya? Berdoa.
Hujan turun adalah waktu mustajab untuk berdoa. Safar nih jauh, mau ngapain ya? Berdoa, berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk mengatakan saya ini lagi kosong. Ibu, hari ini kosong enggak? Iya, kosong, enggak ada aktivitas. Seorang mukmin tidak punya aktivitas. Pada hari itu tidak punya aktivitas, ada aktivitasnya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak bisa dipahami bahwa kita mencukupkan diri dengan kekayaan hati dan tidak mau berusaha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan gambaran konkret tentang orang yang berhasil menjadikan kemerdekaannya ketika dekat dengan Allah, kebahagiaannya ketika dekat dengan Allah. Kata Nabi, "Man kanatil akhiratu hamu." Siapa yang akhirat adalah obsesinya. Seluruh pekerjaan duniawi dikaitkan dengan akhiratnya. Kenapa jadi kaya, Bu? Kenapa jadi kaya, Pak? Saya ingin membantu agama Allah. Kekayaannya, pekerjaan, semua dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirat yang menjadi cita-citanya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di pelupuk matanya. Tepat di hadapannya. Innamal ghina ghinan nafs. Wa jama'a lahu syamlahu. Allah akan kumpulkan, satukan semua urusannya, tidak terjejer, tidak tercerai-berai. Seolah-olah masalah yang dihadapinya satu persatu di hadapannya itu runut, diselesaikan satu-satu. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan dia enggan. Dia tidak pernah satu hari pun berpikir untuk mengejar dunia. Tetapi karena dia telah menjadikan akhirat sebagai obsesinya, dunia tunduk datang kepadanya. Ini makna firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mendatangkan baginya jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Dunia dijadikan obsesi, akhirat akhirat dijadikan obsesi, dunianya ikut dalam keadaan raghimah, dalam keadaan dunianya tersebut enggak. Mau tidak mau, Allah telah menakdirkan itu untuknya. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dunia untuk mengikutinya, bukan dia yang diperbudak oleh dunia. Dunia yang mengikuti langkahnya, bukan langkahnya berjalan di belakang dunia, capek, jatuh, bangun demi dunia. Tidak. Kenapa? Obsesinya adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga kekayaan Allah letakkan di depan pelupuk matanya. Dunia seolah-olah tunduk kepadanya. Dan memang seperti itulah seorang muslim memperlakukan dunia. Bagaimana dunia itu tunduk di hadapannya. Bagaimana dia datang ke dunia ini, dunia melayani dia. Bukan dia yang justru melayani dunia. Justru dia yang mengejar-ngejar dunia. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatid dunya hammu." Siapa yang menjadikan obsesinya adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina aini. Kefakiran selalu ada di hadapan kedua matanya. Selalu dihantui oleh kefakiran. Tidurnya tidak nyenyak. Tidurnya tidak bisa nyenyak. Mau tidur khawatir. Padahal penjagaan di rumahnya sangat ketat, ada satpam sampai berlapis-lapis, tetapi senantiasa bangun di malam hari hanya untuk memastikan jendela tertutup atau tidak. Dihantui oleh ketakutan yang luar biasa. Al-Manfaluti menggambarkan di dalam risalah beliau tentang Ar-Rahmah, menghitung bahkan setiap dirham yang keluar dari kotak uangnya. Pekerjaannya ketika dunia telah menjadi obsesinya, matanya selalu tertuju pada kas uangnya. Berapa yang masuk, berapa yang keluar. Itu saja. Berapa yang masuk, berapa yang keluar. Ketika banyak yang masuk, Masya Allah, berbinar wajahnya, berbinar mukanya. Ketika hilang sedirham, berat dirinya. Sedirham yang hilang, berat. Al-Manfaluti mengatakan fokusnya itu adalah pada kunci gembok ya, yang gembok dari brankas uangnya. Fokusnya ke situ. Kenapa? Dunia telah dijadikan sebagai obsesi. Kefakiran selalu dibayang-bayangi oleh kefakiran. Kalau saya tidak berusaha, anak-anak saya jadi seperti apa? Kehidupan kalau saya dihantui oleh kefakiran, takut bangkrut.
walaupun dengan menjual agamanya, walaupun dengan menjual akhiratnya. Kenapa? Sudah dijadikan apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Bayaran dari apa? Dari sikap menjadikan dunia sebagai obsesi. Wa farraqa alaihi syamlah, urusannya dicerai-beraikan oleh Allah. Dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak datang darinya dari bagian kehidupan dunia ini kecuali memang yang sudah ditakdirkan untuknya, tidak ada tambahan apa-apa. Beda kan kalau orang yang rajin selalu dapat tip dari bosnya umpamanya. Walillahil mathalul a'la, tentunya. Orang yang rajin bekerja, tulus bekerja, pasti dapat tambahan dari bosnya. Masya Allah, orang ini kerjanya rajin. Ya, dia bekerja memang semata-mata untuk ya pekerjaannya, ikhlas. Ya, dilihat oleh bosnya, oh, ini orang perlu mendapatkan tambah. Tapi kalau orang yang hanya fokusnya Allahu a'lam, sudah gaji antum 1 juta saja, tidak mendapatkan tambahan apa. Walillahil mathalul a'la. Nah, ini perlu untuk kita jadikan sebagai renungan. Kemudian keikhlasan merupakan sebab mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi fami imra'atik. Nabi SAW, tidaklah seseorang menginfakkan sebuah nafkah, suatu nafkah di mana nafkah tersebut diinfakkan semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran terhadap orang tersebut, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diletakkan olehnya di mulut istrinya. Apa yang diletakkan oleh seorang suami di mulut seorang istri di mulut seorang suami di mulut istrinya, itu juga akan mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala bila dia melakukannya karena semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak sekali tentang faedah daripada al-ikhlas. Di antaranya yang ketiga adalah menjadikan amalan yang besar, yang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan riya. Riya justru sebaliknya, menjadikan amalan-amalan yang besar justru berubah bagaikan butiran debu yang diterbangkan oleh angin, dikarenakan riya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam Al-Furqan ayat 23. Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Coba lihat Al-Furqan ayat 23. Al-Furqan ayat yang ke-23. Silakan bacakan artinya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Coba lihat, bagaikan debu yang berterbangan. Tiba-tiba dihadapkan dengan satu kenyataan, amalan tersebut dihadapkan seolah-olah seperti gunung, seolah-olah seperti gunung yang besar, Masya Allah. Tetapi begitu dia mendekati amalan tersebut dihadapkan kepada hamba tersebut, maka tiba-tiba amalan yang besar tersebut menjadi tercerai-beraikan, berterbangan bagaikan debu, Oleh karena itu, ya, amalan yang kecil bisa menjadi besar karena faktor ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang besar bisa menjadi nol karena kehilangan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faidah-faidah al-ikhlas. Kemudian disebutkan juga al-ikhlas bisa membuat seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga al-ikhlas bisa menjadikan hati seorang jernih, ya. Kemudian ikhlas juga bisa menjadikan seseorang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari
kesulitan hidup. Kemudian ikhlas juga bisa membawa seseorang keluar dari berbagai macam fitnah. Dan kalau kita melihat ganjaran terhadap orang-orang yang ikhlas, maka ketahuilah orang yang masuk surga semuanya karena keikhlasan mereka. Kenapa orang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat? 7 golongan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Karena apa? Ikhlas. Seorang imam yang adil tapi kalau tidak ikhlas, dia tidak akan mendapatkan naungan Allah. Seorang yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, kalau seandainya dia tidak ikhlas, dia tidak akan masuk surga. Seorang yang meninggalkan maksiat, kalau tidak ikhlas, dia tidak akan masuk surga. Seorang yang berinfak, kalau dia tidak ikhlas, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ketujuh orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka akan masuk surga, bahwa mereka akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Semua yang mereka raih tersebut disebabkan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira kita semua sudah pernah membaca banyak di antara kisah-kisah keikhlasan para salafus saleh, sehingga kita mungkin tidak perlu menyebutkan pada pertemuan kita kali ini tentang contoh-contoh ikhlas yang disebutkan oleh para ulama di dalam kisah-kisah para salaf saleh ridwanullahi taala alaihim. Namun ada beberapa hal yang perlu untuk kita catat terkait dengan pembahasan al-ikhlas. Yang pertama, ya, terkait dengan hal-hal yang dianggap ria, ya, tetapi pada hakikatnya dia bukan termasuk ria. Pada hakikatnya dia bukan termasuk ria. Di antaranya adalah izharul amal. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah menampakkan sebagian amal saleh. Menampakkan sebagian amal saleh. Kadang dianggap oleh sebagian orang adalah ria, tetapi tidak dianggap ria. Tetapi tidak dianggap ria dengan catatan tujuan dari menampakkan amal tersebut semata-mata memotivasi orang lain untuk melakukan ketaatan yang sama. Bahkan pada sebagian amalan justru dianjurkan untuk dilakukan secara terang-terangan dan pelakunya tidak dianggap ria. Contohnya mengeluarkan zakat. Contohnya mengeluarkan zakat. Ini justru dianjurkan untuk dilakukan terang-terangan, apalagi di tengah masyarakat yang lebih dominan orang yang tidak mengeluarkan zakat di tengah-tengah masyarakat tersebut. Bisa dijamin tidak orang-orang kaya di Indonesia ini mengeluarkan zakat? Tidak bisa dijamin. Dan saya berani mengatakan bahwa banyak di antara orang kaya di Indonesia ini yang tidak mengeluarkan zakat. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Apakah saya memiliki ilmu gaib? Tidak. Sebab Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, bila engkau melihat ada orang fakir di dalam satu negeri, maka ketahuilah penduduk negeri tersebut ada yang tidak mengeluarkan zakat di antara mereka. Makanya jangan bertanya kenapa banyak kefakiran di negeri kita ini. Karena banyak orang yang menahan zakatnya. Andai zakat dikeluarkan, ditunaikan sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat kita dan dibagikan kepada mustahiqin, orang-orang yang memang berhak menerima zakat, maka tidak akan ada kefakiran insyaallah. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh negeri kaum muslimin. Di seluruh negeri kaum muslimin ada yang tidak mengeluarkan zakat. Dalilnya masih ada orang fakir di tengah-tengah negeri tersebut. Sehingga dalam kondisi yang demikian tidak mengapa bila seorang memperlihatkan amal salehnya, tidak dianggap sebagai riya. Begitu juga apabila seseorang melakukan ibadah haji dan mengundang orang
dalam acara pelepasan jamaah haji umpamanya. Ada orang yang mengundang tetangga ya, yang kaya, yang malas naik, yang tidak mau naik haji, diundang ke rumahnya, memberitahukan saya insya Allah akan pergi haji. Ini tidak dianggap sebagai riya, tidak dianggap sebagai riya. Kemudian juga diantaranya apabila orang ketika melaksanakan sholat tiba-tiba menjadi lebih khusyuk ketika melihat orang yang lebih tinggi kekhusyuannya. Ini juga tidak dianggap riya. Umpamanya ada A sholat dengan khusyuk, datang si B yang terkenal sangat khusyuk dalam sholat, kemudian dia lebih menjadi khusyuk. Ini juga tidak dianggap sebagai riya. Jadi banyak hal-hal yang dianggap oleh sebagian orang riya, tetapi tidak pada hakikatnya bukan riya. Ala kulli hal, persoalan ini kembali kepada kemampuan seorang mukmin mengontrol dirinya apabila dia menyadari bahwa dirinya tidak kuat dengan izharul amal, tidak kuat dengan menampakkan amal. Artinya mau tidak mau ketika dia menampakkan amal, ada dorongan di dalam dirinya untuk riya, untuk diketahui oleh orang lain, untuk berbangga-banggaan. Dalam kondisi yang seperti ini sebaiknya dia tidak menampakkan amalnya. Apabila dia takut dengan menampakkan amal, justru akan menumbuhkan syahwa al-khafiyah, keinginan-keinginan yang tersembunyi di dalam dirinya. Tetapi kalau seandainya dia kuat dugaannya bahwa dia tidak akan terpengaruh, insya Allah niatnya benar-benar karena memotivasi orang lain, maka ini dibolehkan untuk menampakkan amal. Ya, menampakkan amal. Maka jangan dicela kalau ada orang yang selfie di depan Ka'bah dan mengirimkan untuk keluarganya. Tapi untuk keluarganya, tapi kalau untuk diposting di medsos dan lain-lain itu dikhawatirkan lebih dekat pada riya. Karena antara memotivasi dan riya itu tipis yang membatasi antara keduanya itu seperti kulit bawang saja. Antara ingin memotivasi orang lain dan riya itu sangat tipis perbedaannya. Maka hati-hati. Setan bisa menggelincirkan kita. Makanya kata para ulama, andai seorang mukmin memiliki satu amalan yang bisa dia jaga untuk tidak diketahui oleh orang lain, bahkan oleh keluarganya sendiri, lakukan. Bahkan oleh keluarganya sendiri, lakukan. Sebagian salaf, istrinya tidak mengetahui bahwa selama 40 tahun suaminya tersebut senantiasa qiyamul lail. 40 tahun tidak diketahui oleh istrinya. Dia bangun ya di tengah kegelapan malam untuk melakukan sholat 2 rakaat, umpamanya 3 rakaat, ila ayyasha Allah, sampai semau yang dia inginkan, dan dia biarkan istrinya tertidur. Ya, setelah sholat dia kembali tidur di samping istrinya, mendekati 2/3 malam terakhir baru istrinya dibangunkan untuk sholat, seolah-olah dia telat untuk sholat malam. Hanya diantara para salaf seperti itu. Tidak riya bahkan terhadap istrinya, tidak mau agar istrinya tahu apa yang dia lakukan. Makanya dikatakan oleh salafus saleh, apabila seseorang mampu untuk memiliki amalan di mana amalan tersebut tidak diketahui bahkan oleh istrinya, maka lakukanlah. Kemudian, apakah ketika seorang menampakkan hal-hal yang indah secara zahir masuk dalam kategori riya? Jawabannya tidak. Seperti orang yang ingin menggunakan pakaian yang indah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terkait dengan masalah yang ada di dalam hati manusia. Bagaimana kalau seorang itu suka dengan pakaian yang indah, sendalnya bagus, apakah bisa dikatakan sombong? Dan Nabi SAW tidak. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya, meremehkan orang lain. Ala kulli hal, dalam bab idharul amal ini harus hati-hati. Dalam bab memperlihatkan amal kepada orang lain, seorang mukmin harus hati-hati. Sebisa mungkin jangan sampai niatnya untuk memotivasi orang lain dikalahkan oleh niat agar amalnya diketahui oleh orang lain. Bagaimana kita tahu bahwa ada keikhlasan? Ini poin yang terakhir. Bagaimana agar kita tahu bahwa kita ikhlas di dalam beramal? Yang pertama, adanya semangat di dalam melakukan amal saleh. Adanya semangat di dalam melakukan amal saleh. Yang kedua, amalan kita saat sendiri jauh lebih banyak ketimbang amalan kita saat di hadapan
lain. Nah, ini tanda orang yang ikhlas. Nah, kalau sebaliknya hati-hati. Ya, sebaliknya hati-hati. Nah, yang ketiga, selalu bersegera di dalam melakukan amal saleh. Selalu bersegera di dalam melakukan amal saleh. Yang keempat, sabar dan tidak suka mengeluh. Sabar dan tidak suka mengeluh. Ada sebagian orang yang tidak mengeluh, tetapi raut wajahnya mengesankan kalau dia sedang mengeluh. Saat sakit memperlihatkan Masya Allah. Atau saat sedang berpuasa dia tidak mengatakan dia puasa, dia tidak, tapi raut wajahnya memperlihatkan lemah, lemas. Ya, bukan seperti itu. Keikhlasan kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita sembunyikan dari orang lain. Kita sembunyikan dari orang lain. Ketika kita berpuasa, jangan memperlihatkan wajah yang lemes di hadapan orang. Kesalehan, ketakwaan itu tidak bisa diukur dari cara orang lain berjalan. Ada orang yang berjalan lemas, Masya Allah, orangnya tawadhu. Bukan tawadhu, kurang vitamin. Ya, kalau berjalan suka lunglai, bukan seperti itu. Makanya ketika salah seorang sahabat menemukan ada orang yang seperti itu, orang dikenal soleh, tapi kalau jalannya loyo, ya, langsung ditegur. Sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang paling soleh, Umar adalah orang yang paling soleh, tapi kalau mereka berjalan ya dengan sentakan, kaki mereka terdengar ketika berjalan. Artinya kesolehan orang tidak dilihat dari cara dia berjalan lunglai. Kezuhudan orang tidak dilihat dari pakaiannya compang-camping, tidak. Kejuhudan orang tidak dilihat dari pakaiannya yang compang-camping. Ada sebagian orang yang pakaiannya compang-camping, tetapi dunia di dalam hatinya lebih besar daripada bumi tempat di mana dia tinggal. Ada sebagian orang seperti itu. Ya, jadi tidak boleh mengeluh. Ciri orang yang ikhlas adalah orang yang tidak mengeluh atau memperlihatkan raut wajah yang sulit, yang sedang dilanda duka, yang sedang mengalami masalah, tidak boleh. Kemudian makanya kata sebagian guru kita, sangat buruk apabila seorang punya sifat ketika kefakirannya terlihat dari raut wajahnya. Sangat buruk orang yang punya sifat kefakiran terlihat dari raut wajahnya. Kenapa? Orang ini sedang mengalami kefakiran iman pada hakikatnya. Sebab kalau hatinya kalau dia mengalami kalau seandainya dia benar-benar fakir, maka orang fakir adalah orang yang fakir yang sesungguhnya adalah orang yang mencukupkan diri dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap apa yang ada di dalam diri manusia. Ini yang fakir, yang saleh, yang Masya Allah, yang kalau kita bersedekah dianjurkan untuk bersedekah pada mereka. Yaitu orang-orang yang tidak pernah berharap apa yang ada pada diri manusia. Orang yang tidak pernah berharap untuk diberi, mereka yang berhak untuk kita berikan sedekah. Ini orang yang fakir, yang afif. Orang fakir yang menjaga iffahnya. Dia fakir tapi dia kefakirannya tidak lantas membuat dia meminta-minta. Ini orang lebih utama untuk dibantu. Ini lebih utama untuk orang yang lebih utama untuk kita sedekahi. Kemudian yang kelima, al-hirsu ala ikhfa'il amal, bersungguh-sungguh dalam menyembunyikan amal. Ini tanda keikhlasan. Kemudian itqanul amal fis sirr, yang keenam, memperbagus amalan ketika saat sendiri. Artinya ketika dia sholat 2 rakaat di masjid, biasanya sholat tahiyatul masjid, ya sholatnya dilakukan mungkin dengan agak ringan. Tetapi ketika dia kembali ke rumahnya melakukan sholat 2 rakaat ba'diyah umpamanya, dia memperbagus, rukunya diperlama, sujudnya diperlama ketika sendiri. Saya kira demikian di antara hal-hal yang bisa menjadi alamat atau tanda bahwa seorang ikhlas. Dengan demikian berakhir sudah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita waktu untuk mengkaji 11 bab yang tersisa di waktu-waktu yang akan datang insyaallah taala. Dan bukan berarti dengan berakhirnya majelis ini pelajaran kita tentang ikhlas telah selesai. Kita harus tetap terus belajar untuk ikhlas hingga Allah Subhanahu wa taala
membalas semua yang kita lakukan karenanya di dunia ini. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang bersedekah, tapi orang itu mengatakan bahwa sedekah itu dari orang lain. Dia berbohong untuk menjaga keikhlasan. Apakah ini dibolehkan? Tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Ini ada orang kasih ke antum, padahal yang dimaksud ini ada orang lain yang ngasih ke antum. Tapi kalau dia mengatakan ini ada orang yang ngasih ke antum tanpa mengatakan lain, nah ini tidak termasuk berdosa. Tapi kalau dia mengatakan ada orang lain nih memberikan ini ke antum, ngasih ini ke antum, itu termasuk berdosa. Kalau mengatakan ada hamba Allah yang memberikan ini, padahal yang dia maksud adalah dirinya, ini juga tidak masalah. Ya, tapi kalau dia mengatakan ada orang lain, berarti bukan di dirinya, padahal yang memberi adalah dirinya. Tidak boleh berdusta untuk menjaga keikhlasan. Nah, apa beda ikhlas kepada Allah dengan takut kepada Allah dalam kita beribadah? Saya tidak paham pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, jika puncak dari ibadah adalah mengejar target fadilah yang dijanjikan oleh Allah atas ibadah tersebut, bagaimana dengan ikhlas dalam beribadah? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Ikhlas dalam beribadah mengharapkan apa yang di sisi Allah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak salah apabila seseorang mengharapkan balasan dari keikhlasannya semata-mata kepada Allah, tidak masalah. Assalamualaikum, saya punya teman kebetulan sudah beberapa bulan menganggur. Pernah diingatkan oleh kawannya tentang tapi dia tersinggung dan bilang jangan hubung-hubungkan tentang sholatku dengan pekerjaan yang belum dia dapat. Pertanyaan, apakah hubungan antara ibadah dengan suatu kondisi? Adakah pengaruh? Sejauh mana ibadah dengan hasil yang akan diperoleh? Allah Ta'ala alam, saya tidak tahu. Dahulu ana hijrah karena kekaguman pada lawan jenis, dan ana baru saja hijrah. Kekaguman ini sering mengganggu niat ana, Ustaz. Astagfirullah. Bagaimana menghilangkannya, Ustaz? Haruskah ana menghindari majelis ilmu atau hal-hal lain yang ada dirinya di dalamnya? Masya Allah. Satu lagi, ana ada salam dari Ustadz Ansari Taslim, salam rindu, dan kalau ada waktu diharapkan ke BIK ini apa? Pramuka, BIK Pramuka. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, alaika wa alaihi salam. Dan tentang persoalan datangnya seorang ke majelis ilmu karena wanita ataupun karena ada orang yang dia cintai di majelis tersebut, ini berusaha untuk dilawan, dan tidak berarti dia meninggalkan majelis ilmu. Tetap datang ke majelis ilmu, ya, tetap datang ke majelis ilmu. Syukur-syukur ketemu orang tuanya. Nah, Assalamualaikum, bagaimana tips membangun keikhlasan yang kokoh? Karena seringkali saya alami amalan yang sudah saya niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun seiring berjalannya waktu keikhlasan tersebut sedikit demi sedikit terus. Nah, ala kulli hal Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam persoalan niat ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Kaidah dalam masalah niat ini kaidah yang penting, silakan ditulis. Pertama, ibadah seorang hamba itu tidak terlepas dari beberapa keadaan. Pertama, ketika niat seorang hamba tidak terlepas dari beberapa keadaan. Pertama, ketika dia beribadah, di awal ibadah niatnya karena Allah. Di tengah perjalanan niatnya berbelok, tapi dia bisa kembali membuat niatnya tersebut pada koridor yang semula, membawa kembali niatnya tersebut pada koridor yang semula. Orang ini selamat, amalannya tetap diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikurangi apapun, insyaallah taala. Kedua, orang yang pertama motivasi awalnya memang karena Allah, niatnya karena Allah.
tetapi di tengah perjalanan niatnya berbelok, hingga akhir amalan dia tidak bisa mengembalikan niatnya. Ini waliyadzubillah, termasuk orang yang celaka. Yang ketiga, ada orang yang sejak awal niatnya bukan untuk Allah, tetapi di tengah perjalanan niatnya tersebut berhasil dia rubah, berhasil dia bawa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini selamat. Orang ini selamat. Dan ada orang yang sejak awal hingga akhir motivasinya bukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh untuk kasus yang ketiga adalah seorang penuntut ilmu. Ada orang yang menuntut ilmu, di awal menuntut ilmu yang dia niatkan adalah bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, justru yang dia niatkan adalah untuk mendapatkan materi. Justru yang dia niatkan adalah supaya bisa berbicara di hadapan orang banyak, atau ingin dijadikan sebagai seorang alim dan lain-lain sebagainya. Ini motivasi awalnya. Motivasi awalnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dia belajar tentang ikhlas, dia belajar tentang ikhlas. Akhirnya apa? Dia semakin tahu apa makna daripada ikhlas, hingga akhirnya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali fokus untuk belajar dan membuang jauh-jauh khatirah atau bisikan-bisikan hati yang sebelumnya ada di dalam dirinya. Ya, ini tidak masalah. Jadi kondisi niat seorang mukmin tidak lepas dari 4 kondisi tadi. 4. Pertama, niat karena Allah tiba-tiba berbelok lalu bisa dikembalikan. Yang kedua, tidak bisa dikembalikan. Ya. Yang ketiga, dari awal buruk tetapi endingnya menjadi baik. Kemudian yang keempat, dari awal sampai akhir buruk. Yang kelima, dari awal sampai akhir baik. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti. Ya, jadi tulis di bawah yang menyampaikan, yang mengatakan itu adalah Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti. Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti, mufti Madinah, anggota Hay'ah Kibar Ulama di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti. Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti. Nah, saya kira demikian untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga catatannya ya. Dijaga catatannya.